Kita lanjut saja ya, sudah 10.35. Ini berikutnya ada materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada hari ini. Materi ini sangat penting. Tadi kan Bapak Ibu sudah simulasi ya, sudah melakukan gitu secara teknis. Nah, ini untuk materinya, untuk apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Ya, mohon Bapak Ibu dapat menyimak materi ini. Saya izin menyapa narasumber kita ya, pada Dr. Fadlia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Dok. Ya, Sebelum memulai, saya izin memperkenalkan ya. Beliau adalah ya. Dr. Fadli S, Magister Terapan Adminkes, bekerja di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Nomor pengalaman beliau sebagai petugas kesehatan haji itu adalah sebagai IMT pada tahun 2023 dan TEMS pada 2024. Berarti 2 tahun terakhir ini ya, pengalamannya sudah banyak. Alhamdulillah, beliau berkenan untuk hadir dan berbagi ilmu di sini. Jadi, mohon Bapak Ibu bisa menyaring, mengambil manfaatnya ya. Izin dok untuk waktu pemaparan sekitar 30 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Nanti teknisnya mungkin langsung raise hand aja dari peserta Bapak Ibu. Mungkin akan ada banyak pertanyaan nih dok, karena Ya, banyak ya. sekali yang minatnya tinggi. Enggak, kepada Dokter Fadli kami persilakan. Oke, makasih Dokter Narendra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Izin saya share screen ya. Karena waktu kita ini cukup sempit ya. Suara saya jelas kan? Jelas, Jelas, Pak. Dok. Jelas dok. Jelas Jelas, dong. Dok. Eh, saya sudah lihat tadi prosesnya teman-teman simulasi tes wawasan kesehatan haji ya seperti itulah ya yang akan dihadapi nantinya. Slide saya belum kelihatan ya. Sudah. Sudah atau belum? Belum, Dok. Masih belum dok, Oh, izin. belum. Belum, Dok. Kayaknya Oke. tinggal di full Belum, screen dok. Dok. Sudah sementara ya nih share screen ini. Di full screen kan dok, yang itu profilnya. Coba saya stop dulu, saya share kembali. Ya, ya. Baiklah, tadi saya sudah diperkenalkan ya. Nama saya Fadli, saya di RSUD Provinsi Sulawesi Barat ya. Pengalaman saya alhamdulillah 2023 dan 2024 sebagai PPIH. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan yaitu tentang bagaimana strategi dan tips dan trik supaya sukses dalam tes wawasan kesehatan haji nantinya ini. Tidak lama lagi ya, kita akan ada pengumuman teman siapa-siapa yang lanjut ke tes wawasan kesehatan haji. Nah, intinya biasa saya sampaikan itu di mana-mana dalam proses pendaftaran ini itu yang penting itu jujur ya, jujur. Baik dalam proses pendaftaran, pengisian daftarin dan nantinya teman-teman pada saat tes wawasan kesehatan haji nanti. Ya, tes wawasan kesehatan haji. Kayaknya belum ya? Belum full screen. Sudah kelihatan? Sudah dok, tapi belum full screen dok. Tinggal Belum full Kelihatan, screen. Dok. Kelihatan. Sudah. Ya. Suaranya nggak ada, Bang. Suara hilang? Tidak, suara tidak. aman. Enggak ada. Suaranya Kurang nggak keras ada. sedikit, kurang keras sedikit. Oh, kurang keras ya. Betul ya, Iya, Pak. sama full Saya, screen. ya, saya yang tahu, Pak. Iya, Ya. full screen. Iya, sudah kayaknya. Sudah full screen. Ya. Ini Baik. ini saya
Saya di Masjid Nabawi. Jadi pengalaman saya ini tahun 2023 saya di Makkah berlima, 2 dokter 3 perawat, dan 2024 itu di Madinah 1 dokter 2 perawat. Ya alhamdulillah. Nah ini teman-teman ada yang sudah pernah ikut TWKH tahun lalu? Belum kan? Belum. Ada dok. Nah, Belum, Dok. Sudah. Pernah, Dok. nah, sudah. Pernah, Dok. Kalau yang, kalau yang sudah pasti tidak asing dengan pengumuman ini. Ya inilah yang kita nanti-nanti. Contoh ini ya, contoh ya. Ini contoh tahun lalu. Di akun kita itu akan nampak pengumuman seperti ini jika dinyatakan lanjut. Ya, jadi yang seperti ini yang di nanti-nanti. Dan kalau sudah ada pengumuman seperti ini, saya harapkan teman-teman itu mendownload dan memprint out pengumumannya, kemudian dibaca dan dipahami. Nah, disitulah semua aturan-aturan yang berlaku. Ya, seperti yang tadi disimulasikan ya, seperti itu kita adaptasi dari aturan yang berlaku. Bagaimana posisinya, device, berapa device yang diperbolehkan ya. Tahun lalu kan mengerjakan soal itu lewat laptop, Zoom-nya itu lewat smartphone. Cuma itu 2 device. Jadi tahun lalu itu tidak diperbolehkan mengerjakan soal itu melalui smartphone ataupun tablet. Nah, itu sudah jelas aturannya. Jadi sebenarnya kita di sini kalau TWKH nanti itu jujur ikuti aturan. Simple. Ya, simple. Nah, ini kan prosesnya. Sekarang sudah proses kedua, seleksi online. Nanti akan keluar siapa-siapa yang berhak ikut tes wawasan kesehatan haji. Nah, jadi beruntunglah teman-teman yang sudah pernah mendaftar 2023 ke bawah. Karena siapapun yang mendaftar saat itu berhak mengikuti TWKH. Tapi sejak 2024 itu sudah tidak semua yang berhak mengikuti TWKH. Cuma 3 kali dari kuota profesi dan penugasan yang dibutuhkan. Jadi sekarang ini seleksi online, kita menunggu hasilnya. Ya, ini seleksi online. Sudah proses yang kedua, kita menunggu pengumuman. Jadi kalau ada yang tanya kapan pengumuman, buka akun daftarin minimal 2 kali sehari. Ya. Dan kalau ada file di akun kita, saya sarankan tidak di-share ke orang lain. File yang ada di kita itu ya spesifik untuk kita, termasuk link Zoom dan lain-lain ya. Ini timeline jadwal tentatifnya ya. Ini yang tahun lalu. Tahun lalu itu 31 Desember penutupan, 12 Januari itu pengumuman yang lulus ke tahap TWKH. Ini tahun lalu ya, tahun lalu. Jadi bisa maju, bisa sama, ya buka saja akun setiap hari. Tesnya itu kalau saya dasar tahun lalu tanggal 13 sampai 17. Jadi sesuai dengan apa yang masuk di akun kita. Jadi tetap cek akun 2 kali sehari agar tidak ketinggalan informasi. Walaupun sudah ujian, ingat ya teman-teman, walaupun kita sudah ujian, misalnya TWKH, tetap cek akun. Karena kadang ada informasi yang terbaru yang sampai kita ketinggalan. Ya. Karena ada pengalaman teman saya, satu rumah sakit, sudah ujian Sabtu pagi, ternyata Sabtu malam ada pengumuman, mengulang, semua yang Sabtu pagi itu mengulang ke Ahad sore. Dan beliau tidak tahu karena tidak mengecek akun. Ya, jadi sudah banyak pengalaman atau sudah ada pengalaman ada yang ketinggalan informasi. Jadi walaupun sudah ujian tetap cek akun 2 kali sehari. Strategi, tips dan trik ya. Kalau kita sudah mendaftar ini setelah selesai proses pendaftaran
Dan saya harapkan memang ya teman-teman yang mendaftar itu jujur. Kalau jujur itu pasti akan menghasilkan yang baik. Jadi jujur. Jadi ingat sekali, jujur dan ikhlas. Ini di mana-mana saya sampaikan, jujur dan ikhlas. Jujur saat pendaftaran, jujur saat ujian, ya. Dan ikhlas, ya. Kalau kita sudah jujur, nanti kita ikhlaskan saja apapun hasilnya, ya. Apapun hasilnya, kita ikhlaskan. Nah, ikhlas juga di sini biasa saya sampaikan ke teman-teman kepada pasangannya, ya. Kepada pasangannya. Mulai dari sekarang ikhlaskan pasangannya untuk berangkat bertugas, karena itu juga salah satu jalan, ya, salah satu jalan bahwa untuk kita dipantaskan, karena sudah ada pengalaman pasangannya tidak mengikhlaskan, belum dipanggil-panggil, ya, jadi itu ikhlas. Nah, itu penginputan, penguploadan yang jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, insya Allah kita akan lanjut, ya. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan ya semoga semua yang ada di link Zoom saat ini yang ikut simulasi TWKH ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhlas ini kita berusaha, mari kita mengikhlaskan nantinya semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena semua takdir Allah itu baik, ya. Dan karena semua takdir Allah itu baik, harus kita sikapi dengan baik pula. Nah, ini saya sampaikan tadi, ikhlaskan. Ya, kalau ada istri harus mengikhlaskan suaminya, suami pun harus mengikhlaskan istrinya, ya. Doa. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Cuma doa. Teman-teman, selalu saya bilang di mana-mana bahwa yang akan petugas kesehatan haji 2025 nanti itu Allah sudah tentukan. Sudah ada nama-namanya. Sudah ada. Kita tidak tahu. Jadi kita cuma berusaha saja menjalani prosesnya. Jalani dengan jujur. Jalani dengan penuh keikhlasan. Ya. Insya Allah. Ya berdoa. Jadi bagi yang Allah sudah tentukan namanya akan bertugas, berdoa supaya dimantapkan, dan bagi yang mungkin tidak ada namanya bertugas nanti, berdoa supaya ada nanti, karena cuma doa yang bisa mengubah takdir, ya, cuma doa yang bisa mengubah takdir. Jangan henti-hentinya berdoa di setiap sholat, antara azan dan iqamah, minta doa kedua orang tua, dan minta juga doa pasangan dan keikhlasannya, ya, gitu. Doa. Ya, selalu berdoa, siapkan fisik dan mental. Ilmu, hardware-nya siapkan, laptop, smartphone, dan lain-lain. Nah, mungkin saya share sedikit pengalaman saya ya tentang ini. Waktu saya ujian itu memang saya sudah antisipasi. Saya pakai jaringan WiFi, saya siapkan backup tethering dari HP. Qadar Allah, 5 menit saya mengerjakan soal TWKH, WiFi saya bermasalah. Alhamdulillah, langsung masuk tethering. Itu sudah saya simulasikan. Jadi saran saya itu siapkan memang kalau pakai WiFi, siapkan backup tethering. Dan kalaupun pakai tethering dari HP, kalau bisa 2 sumber jaringan dengan line provider, ya. Saya agak kaget juga saat saya ujiannya, kalau tanggung jawab itu ditanggung sendiri. Persiapan software, ya, akun daftarin, akun Zoom dan lain-lain. Tadi Bro Budi sudah disampaikan bahwa akun Zoom itu pengalaman tahun lalu harus kita rename sebelum join, ya, rename sebelum join. Tahun lalu rename-nya itu memakai 5 digit nomor registrasi, angka terakhirnya, ya. Itu akun daftarin, persiapan non teknis, jaringan dan lain-lain, dan tidak lupa doa, ya, tidak lupa doa. Nah, ada satu lagi nih saya ingin sharingnya. Pengerjaan soal TWKH itu cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Jadi misalnya kalau kita jadwal ujiannya itu siang, sesi 2, jam 2 siang, subuh-subuh itu
soal itu sudah ada di akun daftarin masing-masing. Sudah bisa dibuka. Tapi satu kali dibuka, ditutup, langsung diskualifikasi. Satu kali dibuka subuh-subuh, dikerjakan dapat 90, tetap diskualifikasi. Karena mengerjakan sebelum waktunya. Jadi saya sarankan jangan mengerjakan sebelum waktunya. Nah, contoh lagi, ini pengalaman saya ya, saya sharing pengalaman saya. Saat itu saya ujian jam 2 siang, jadwal jam 2 siang. Ternyata jam 2 lewat 10 ada yang mengklik buka soal. Panitia menyatakan langsung diskualifikasi. Setengah 3 ada yang buka lagi soal, dinyatakan diskualifikasi. Alasannya takut kehabisan waktu. Padahal waktu dimulai itu saat panitia mengerjakan mulai. Bayangkan, jadwal ujiannya itu jam 2 siang, ternyata kami mulai itu jam 3 siang. Jadi ikuti instruksi. Jadi yang sekarang itu sebelum mulai kan kita ikuti petunjuk yang ada. Nantinya itu pada saat ujiannya itu ikuti instruksi. Pokoknya ikuti saja apa yang panitia bilang. Mengenai apa arah kamera tadi banyak yang tanya sudah betul atau tidak. Ya, kalau saya sesuaikan saja dengan apa mengarah ke kita dengan laptop. Setelah itu biarkan. Nanti kalau kita ditegur oleh panitia, ikuti arahan. Nah, itu kuncinya teman-teman kalau di puskes saja itu penugasan ini. Ikuti komando, ikuti arahan, ya, ikuti arahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, nama-nama yang akan bertugas itu sudah ada. Kita tidak tahu, ya. Allah sudah menetapkan nama-nama itu. Kita hanya jalani prosesnya, ya. Jadi kalau kita menjalani prosesnya, jalani dengan jujur. Luruskan niat, ya. Niat untuk menjadi pelayan. Ya sebenarnya kita ini menjadi pelayan di sana. Siapa yang kita layani? Tamu Allah. Tamu Allah yang mana? Yang akan berkunjung ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji di tanah suci, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya. Jadi begitu. Luruskan niat. Jadi proses ibadah haji yang dilalui nanti itu merupakan bonus ya, bonus dari Allah. Jadi kalau TKH saya kira itu karena mendampingi jamaah, jadi otomatis ibadah hajinya itu mungkin akan lebih sempurna dibanding PPIH. Karena PPIH itu kita ikuti instruksi juga pergeseran-pergeseran. Nah, ini juga apa untuk teman-teman ya. Saya yakin pasti punya soal-soal ya. Soal-soal yang beredar banyak. Dan saya bisa berani sampaikan bahwa itu tidak ada kunci jawabannya. Jadi silakan belajar. Belajar dari manapun, materi sudah ada, regulasi sudah ada, silakan dipelajari. Saya ingat ya, tahun 2024 itu banyak larangan saat kami ujian. Tidak boleh di screenshot, tidak boleh foto, ya, tidak boleh googling. Jadi saya harapkan teman-teman nanti saat ujian itu jangan korbankan hanya untuk mau screenshot, foto, minta jawaban dari teman atau bagaimana, hal-hal yang mencurigakan jangan ya. Yang penting kita jujur saja. Jadi kalau dari saya sih tips dan triknya itu saya lihat itu sudah ada yang lakukan tadi. Kalau kita mengerjakan soal, kita yakin jawab, setelah itu segera submit. Tahun lalu saya kerjakan soal itu 100 nomor 35 menit. Langsung saya submit. Kenapa saya submit? Walaupun tambah 2 jam, sudah saya tidak mampu lagi. Saya submit, karena nantinya kalau ada nilai yang sama dengan nilai kita, itu akan dilihat siapa yang paling cepat mengerjakan. Ya, sudah cocok tadi. Saya lihat itu ada yang sudah submit 20 menit kayaknya itu sudah submit ya. Kalau memang sudah yakin, segera submit. Jadi tidak usah lagi menunggu habis waktu. Jadi ini materinya ya. Kurang lebih kebijakan
tata laksana medis, pengetahuan ibadah haji, manasik, pengetahuan umum. Ya. Tadi ada saya lihat itu bukan perawat, banyak soal-soal perawat. Ya memang sudah cocok tadi itu disampaikan di sini bahwa yang kita mau capai di sini itu bisa sampai bagaimana situasinya, bagaimana prosesnya. Masalah muatannya itu ya nanti akan sesuai dengan profesi masing-masing. Satu juga yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dipelajari hukum masing-masing profesi ya, hukum masing-masing profesi, ujian kompetensinya. Mungkin ada sekitar 10-20% itu dari ujian kompetensi profesi masing-masing. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, direnin dulu ya. Mulai dari sekarang kalau yang belum punya akun Zoom, segera buat ya, buat akun Zoom. Tapi mengenai ketentuan ini 5 angka ini ya nanti diikuti pada ketentuan yang akan didapatkan nanti ya. Dan mengerjakan soal melalui laptop, jika memakai jaringan WiFi, sebaiknya ada backup jaringan tethering dari HP. Jika dari HP, tethering dari HP untuk laptop, sebaiknya backup dengan 2 ya. Dan pastikan join itu Zoom 1 jam sebelum ujian dimulai. Ya, jujur. Tidak ada yang sudah kalian nih, jujur. Ini berlaku di mana-mana. Nah, ini sebagai gambaran ya, teman-teman yang mungkin baru mendaftar. Tahun lalu itu sekitar 72.000 pendaftar. Dan hanya 5.400-an itu yang lulus berkas. Selanjutnya ujian. Yang ujian itu sekitar 1.800-an itu yang lulus ujian. Ya. Bayangkan. Tahun ini sepertinya sekitar ini ya 34.000 pendaftar itu yang mengambil formulir. Dengan skenario jumlah petugas yang sama tahun lalu ya sekitar gitu juga 5.400 yang lulus berkas dan 1.800-an yang akan ujian. Nah, ini gambarannya. Ya, mudah-mudahan ya kita di sini termasuk yang lulus berkas ini, yang lulus berkas, supaya bisa ikut tes wawasan kesehatan haji. Nah, ini yang banyak teman-teman mungkin belum terlalu paham ya, bahwa seleksi petugas kesehatan haji itu tidak sama dengan seleksi CPNS dan P3K. Karena kalau CPNS P3K berkas kita lengkap dan valid, ya sudah sesuai semua, pasti kita ikut ujian. Kita ikut ujian CPNS atau P3K. Tapi kalau seleksi PKHI itu berkas lengkap dan valid belum pasti ujian. Karena akan disesuaikan dengan kuota petugas, yaitu 3 kali kuota petugas. Berdasarkan profesi dan jenis penugasan yang dilamar. Ya, seperti ini gambarannya. Yang lulus berkas online itu berarti pengisian datanya lengkap, sesuai dan valid. Nah, ini lengkap, sesuai dan valid. Jadi di sini sudah ada kejujuran di dalamnya ya. Harus jujur. Jadi masuk dalam poin perankingan berdasarkan profesi dan pilihan penugasan sebanyak 3 kali dari kuota yang ada. Dibutuhkan 2 misalnya dokter gigi, berarti 2 kali 3 cuma 6 saja dokter gigi yang akan mengikuti tes wawasan kesehatan haji. Dan jangan sampai teman-teman tidak lulus hanya gara-gara diskualifikasi ya, sayang sekali. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan. Ya. Tidak lulus berkas online ada 2. Apakah memang berkasnya tidak lengkap, tidak sesuai atau tidak valid, minimal salah satu kriteria, atau semuanya lengkap, valid, sesuai, tapi di ranking, di luar perankingan. Jadi banyak yang bertanya kenapa saya tidak lulus, padahal lengkap, padahal sesuai, padahal valid. Nah itu karena di ranking itu poinnya itu kalah dibanding yang lain sesuai penugasannya. DWKH ya, ini seperti ini yang diharapkan. Seperti ini agendanya yang tahun lalu ya, persiapan dan lain-lain.
pelaksanaan 60 menit. Walaupun pelaksanaan 60 menit, kalau bisa selesai cepat, segera submit. Ya, ya ini yang lalu. Ya, seperti ini. Ini akan ada semua di akun masing-masing yang lanjut ya. Akan ada. Jadi ini larangannya, kalau ada larangan itu dipatuhi. Karena akan dengan sangat mudah itu kita diskualifikasi kalau melakukan larangan. Nah, kalau melakukan larangan. Nah, di sini kan ujian juga untuk kita dinilai apakah kita patuh atau tidak. Jadi menyebarkan tautan link yang berhubungan TWKH. Jadi link yang ada untuk kita jangan disebar. Ya, jangan disebar. Atau nama kita tidak ada tapi ikut Zoom, nah itu jangan ya. Foto, screenshot, print screen, print browser atau soal-soal TWKH. Jadi sejak tahun lalu soal-soal itu tidak boleh di screenshot atau di foto atau dan lain-lain. Mengakses dan mengerjakan soal dengan lebih dari satu device ya. Cukup satu device karena itu akan terdeteksi akun daftar ini mengerjakan dari berapa device ya. Nah, itu. Saya kira cukup sekian ya. Kita mungkin akan ada tanya jawab ini, mungkin banyak pertanyaan yang muncul. Baik dok, terima kasih banyak kepada Dokter Fadli atas pembahasannya. Sekarang sudah masuk ke pukul 11 ya, jadi sekarang ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin untuk yang sesi pertama ini, 3 penanya pertama dulu ya, mungkin yang sudah raise hand ini sudah ada Ibu Rafika di Batam, Ibu Nur Laila, dan Pak Azari. Mungkin 3 ini dulu ya, nanti kalau masih ada waktu, nanti kita akan adakan sesi berikutnya. Siap. Kepada Ibu Rafika, mangga dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Kami tampung dahulu. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pengalaman masuk TWKH-nya, di awal itu ada instruksi itu nggak dok? Maksudnya gimana? Putus-putus. Ibu Rafika, suaranya izin tidak terdengar. Ya. Itu dulu nggak? Izin Ibu Rafika, mungkin karena tadi ini sinyalnya agak putus-putus, mungkin pertanyaannya adalah apakah sebelum mulai ujian diberitahukan instruksi tentang ujiannya gitu ya? Apakah intinya seperti itu? Betul. Oke, kami tampung dahulu ya sebelum ujian. Nah, Ya kayaknya. Oh, terus mau nanya kalau gimana? skornya ini berapa ya? Skornya apa Bu? Maaf. Skornya Dokter Fadli. Oh, skornya Dokter Fadli kan? Ya, baik, kami tampung dahulu ya skornya Dokter Fadli. Berarti 2 pertanyaan ya dari Ibu Rafika. Baik, mungkin Ibu Rafika bisa diturunkan dulu ya tadi raise-nya. Yang kedua adalah Ibu Nur Laila ya, tadi Nur Laila. Baik, Ibu Nur Laila silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum dok. Nah, izin Halo. apakah nanti untuk karena kan dinyatakan Anda lulus di tahap lanjut, nanti untuk link Zoom sama soal itu didaftarin itu apakah kita salin ke WA atau langsung masuk di akun daftarin itu dok untuk mengerjakan soal nanti? Oh, jadi pertanyaannya pada saat mengerjakan soal itu, apakah nanti linknya di WA Group atau dari aplikasi daftarinnya ya? Baik. Baik, satu lagi dari Pak Azari ya. Silakan Pak Azari. Iya dok, mau tanya terkait, saya kan profesinya apoteker dok. Mau tanya kalau misalnya di IMT sekarang kan baru ya dok ya. Itu biasanya berapa ya jumlah tenaganya untuk tahun kemarin ya dok, tahun 2024? Itu aja dok. Baik, berapa jumlah tenaga IMT yang dibutuhkan pada tahun lalu ya, 2024? Mungkin dengan profesinya juga ya, Pak ya, dalam satu tim apa saja. Baik, mungkin bisa dijawab Dokter Fadli dari pertanyaan pertama ya, Ibu Rafika, Yang pertama yaitu apa tadi? Yang pertama ya, tentang sebelum mengerjakan ujian, apakah diberikan instruksi tentang proses pengerjaannya?
Oh ya, makasih. Kalau mengenai instruksi itu sebenarnya intinya begini, pemberitahuan sudah masuk ke akun kita, ada filenya, di print out, dibaca. Nah itu apakah akan ada instruksi? Pengalaman saya itu tidak ada instruksi secara mendetail, ya. Jadi kita join Zoom itu usahakan 1 jam sebelum ujian dimulai kita sudah join. Jadi sudah tidak ada lagi. Dan pengerjaan soal kan melalui laptop, melalui akun daftarin, ya. Jadi tidak ada lagi penjelasan secara detail karena itu kita tinggal masuk diarahkan bagaimana posisi semua, tidak ada orang lain, pengecekan tanda pengenal dan yang ujian ya cuma itu. Setelah itu kita ujian dan memulai ujiannya itu sesuai instruksi, ya sesuai instruksi. Walaupun mulai di jadwal jam 2, kalau jam 3 baru dibilang mulai, nah itu baru betul-betul mulai. Sampai yang lalu itu sampai saya tanya kembali, sudah mulai? Panitia bilang iya. Saya terlambat 5 menit karena saking hati-hatinya saya mengerjakan soal. Lebih bagus kita terlambat 1 menit itu mengerjakan dibanding kita mendahului dari instruksi, ya, mendahului dari instruksi. Saya kira itu. Kalau yang kedua pertanyaannya apa? Skornya Dokter Fadli. Oh, skor Ada saya. bertanya ya. Nah, skor saya itu 81, ya 81. Dan jangan berkecil hati ya kalau skornya rendah. Ada teman saya 65 dipanggil bertugas. Karena itu memang itu eh, kita bisa men-scoring, tapi Allah sudah scoring juga itu bagaimana skor kita sebenarnya. Ya tetap berbaik sangka ya, berbaik sangka, laksanakan dengan jujur. Ya, 81 itu mungkin saya spill sedikit, itu 20% itu soal baru. Ya, 20% soal soal baru dalam artian saya baru lihat soalnya. Jadi belajar saja apa yang bisa dipelajari regulasi-regulasi. Kalau ada soal-soal yang lalu-lalu regulasinya sudah tidak berlaku ya sepertinya sudah tidak relevan lagi ya. Ada beberapa peraturan yang sudah tidak dipakai. Lanjutnya tadi Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Nur Laila, untuk mengerjakan soal ujian itu nanti dari aplikasi daftarinnya atau di-share link ke WA group pertanyaannya. ya pengumuman di akun masing-masing, akun daftarin. Soal itu di akun juga masing-masing. Ada di situ. Kita klik. Tapi itu jangan mengklik soal sebelum ada instruksi. Ya. Jadi soalnya itu bukan kayak seperti tadi, namanya kan kita cuma simulasi di Google Form di apa. Tidak, ini di akun. Akun masing-masing, akun daftarin, kita login. Setelah kita login, cukup begitu dulu. Cukup. Kita bisa klik pendaftaran, nah cukup. Nanti tunggu instruksi. Ya, tunggu instruksi. Jadi semua soal itu di situ. Dan ingat, walaupun itu tadi saya sampaikan, walaupun jadwal ujian kita siang, subuh-subuh itu sudah ada soalnya. Sudah bisa kita lihat. Itu hati-hati, jangan kita lihat. Jangan kita lihat. Ada teman itu dia buka. Setelah itu dia tutup. Siangnya mau kerja sudah tidak bisa lagi. Sistem sudah meng-close cuma sekali. Jadi tidak bisa diintip walaupun sedikit. Karena itu by system. Dan saya harapkan juga itu akun teman-teman itu ya passwordnya itu jangan jangan sampai ada orang lain yang tahu. Jangan sampai kita lulus TWKH ada teman yang buka-buka, iseng-iseng buka, tutup, selesai. Ya, selesai. Saya kira begitu. Itu soal di akun masing-masing. Semua di mana-mana saya bilang sumber informasi yang valid untuk kita proses rekrutmen ini di akun masing-masing. Ya. Kalau ada info tahun lalu itu ada info pengumuman sudah ada, Di akun saya belum ada. Saya tetap tenang menunggu info yang masuk ke akun saya. Nanti kalau betul-betul sudah tenang, ada pernyataan bahwa
eh, lanjut berarti lanjut. Ada pernyataan tidak lanjut berarti tidak lanjut, ya. Begitu. Baik, terima Selanjutnya, kasih Dr. Fadli. Dan yang terakhir adalah pertanyaan dari Pak Azari mengenai jumlah tenaga IMT pada tahun 2024 itu dibutuhkan berapa beserta profesinya. oh ya, kalau 2024 itu EMT itu ada 58 orang. Kalau bukan 57, 58. Dan cuma dokter dengan perawat saja. Tenaga apoteker itu sudah kayaknya sudah tidak ditempatkan lagi di EMT. Apoteker itu cuma ada di KKHI dan di mana? Di tim kesehatan bandara, ya. Jadi apoteker itu di KKHI dan penugasan bandara. Dan EMT itu cuma tahun lalu itu 58 orang, ya. Tahun 2023 itu 70 orang. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ya. Fadli atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, sepertinya masih banyak yang ingin bertanya ya, Ya, antusias silakan. ini ya. Iya, Baik, kita mohon maaf ini mungkin kita dahulukan yang raise hand, tapi nanti insya Allah yang di kolom chat juga akan kita ambil ya kalau ada ya. pertanyaan yang belum terwakili. Ini saya dari raise hand ada Fadli, Dewi, dan Dita ya. Tiga dulu ya. Baik, kepada Ibu Fadli ya. Fadli Anissa ya. Angga Ya. pertanyaannya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, bagaimana dengan yang masih dalam pengurusan SIP-nya dok? Apakah itu juga akan mempengaruhi misalnya SIP-nya kan di situ syaratnya kalau bisa kan di atas bulan September 2025. Ya, Nah, ya. sementara kita kan masih dalam pengurusan nih dok. Apakah itu Ya. juga akan mempengaruhi? Tapi cuma itu satu yang lagi dalam pengurusan. Apakah itu juga mempengaruhi kelulusan kita dalam seleksi TKHI dok? Itu aja dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada yang berikutnya Ibu Dewi Masluka. Mangga pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewu, dokter mau tanya, ada 3 hal yang saya tanyakan dari soal-soal yang beredar baik di YouTube maupun informasi-informasi soal-soal PKHI dan PPIH itu berapa persen kira-kira dari tahun lalu itu ada di soal di akun waktu uh, waktu ujian. Kemudian yang kedua, nilai minimal itu tadi kan disebutkan ada yang 65 sudah bisa. Berarti sangat variatif nih. Kemudian yang ketiga, jumlah untuk tenaga apoteker atau vokasi farmasi yang tahun lalu bisa di-share berapa jumlahnya untuk sebagai gambaran saya pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Ibu Dewi, tadi yang pertanyaan pertamanya boleh diulang yang terkait waktu ujiannya? Soal-soal yang ada misalnya yang ada di YouTube dan lain sebagainya itu kalau dari tahun lalu berapa persen waktu ada soal di ujian keluarnya? Presentasinya gitu ya? Iya, Ya. presentasinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan yang terakhir pada Ibu Dita, silakan pertanyaannya Bu. Iya, terima kasih dok. Izin dok bertanya untuk kuota tenaga masing-masing kan ada promkes farmasi itu kita bisa lihat jumlah kuotanya atau tidak? Dan kalau boleh tahu, kalau untuk tenaga PPIH, tenaga promkes, itu tahun 2023 dia ada berapa tenaga. Jadi sebagai gambaran kami sebagai tenaga promkes. Dan untuk selanjutnya, ketika kita melakukan ujian, ini aku bertanya kalau misalnya kita ikut CAT, kita kan bisa kembali ke soal sebelumnya. Nah, untuk tes di daftarin kampus ini, dia seperti itu atau tidak? Kita bisa kembali ke soal sebelumnya atau tidak? Seperti itu. Oh ya, satu lagi.
untuk tadi kan di simulasi itu dia terlalu campur ya. Jadi dia ada tentang promkesnya, ada tentang kesehatannya, ada tentang hajinya. Nah, itu presentasi soal tentang kegiatan haji dan lain-lain sama tentang eh, profesi kita itu berapa persen, berapa persen. Dah, cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertanyaannya banyak sekali ya, Dok, dan Iya, sudah iya. mulai variatif. Iya, betul, Baik, betul. mungkin dari yang pertama, dari pertanyaan Ibu Fadli Anissa, terkait SIP yang masih dalam proses, apakah itu akan mempengaruhi kelulusan peserta? Ah, ini sebenarnya ini yang jadi pertanyaan ini kalau sampai sekarang itu SIP-nya masih dalam proses. Kenapa saya bilang jadi masalah? Karena saat kita menginputkan dokumen SIP itu ada dan tanggal kadaluarsa SIP itu harus kita cantumkan juga. Kalau kita cantumkan sesuai, kan SIP itu harus berlaku di atas 1 Agustus 2025. Kalau kita cantumkan sesuai di bawah 1 Agustus, otomatis sistem akan menolak. Dan, tapi kalau kita cantumkan tidak sesuai dokumen, ya ini sejak awal itu sebelumnya sudah banyak yang konsultasi ke saya. Saya sampaikan, karena selalu prinsip saya jujur, ya jangan sampai ketidaksesuaian kita menginput, mengetik itu dengan dokumen, itu menjadikan kita di blacklist. Kalau sekedar tidak lulus, ya tidak ada masalah. Ya, itu yang kita khawatirkan itu kita di blacklist karena mencantumkan dokumen yang tidak sesuai, ya, dengan SIP, dengan tanggal kadaluarsanya. Kalau dalam pengurusan proses itu saya yakin namanya kita seleksi, jadi ya kemungkinan itu tidak akan lanjut, ya, kemungkinan tidak akan lanjut karena itu sudah tereliminasi menurut saya. Itu. Baik, Dok, terima kasih. Sudah ya yang pertanyaan tentang SIP, berarti memang ada mempengaruhi ya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah soal-soal di YouTube itu akan keluar gitu pada tes TWKH yang realnya, dan kalau iya berapa besar kemungkinannya gitu. Nah, ini kita tidak tahu ya. Ini kita semua ini proses belajar, kita tidak tahu. Tapi kalau tanya pengalaman saya, tahun lalu saya belajar, itu 80% yang saya pelajari itu muncul. 20% itu betul-betul saya tidak pernah lihat. Nah, itulah kenapa mungkin nilai saya cuma 81. Ya, cuma 81. Karena yang lain itu, waduh, saya tidak pernah pelajari ini. Ya, saya tidak pelajari. Jadi tidak apa-apa kita pelajari soal yang ada dan ingat juga regulasi terbaru, ya, regulasi terbaru itu di kita pelajari. Baik, berarti lanjut untuk ketetapan nilai minimalnya gitu. Karena kan ada yang 65 lulus, ada yang 80. Nah, itu apakah ada standar bakunya atau ada faktor lain gitu yang mempengaruhi, Dok? Itu pertanyaannya. Begini, kalau untuk TKH itu dia perankingannya di tiap provinsi. Tiap provinsi. Jadi provinsi misalnya Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu lain perankingannya. Jadi tidak sama. Jadi atau di Sulawesi juga tidak sama. Jadi bisa jadi di Sulawesi dengan nilai 80 itu lulus, tapi di Jawa Timur dengan nilai 80 itu tidak lulus karena banyak yang lebih tinggi. Jadi itu. Nah, di tiap provinsi dipisahkan lagi antara dokter dengan perawat, itu perankingannya tidak sama karena akan sesuai dengan profesi dan pilihan penugasan. Begitupun di PPIH. Di PPIH tidak akan bersaing antara dokter dengan perawat perankingannya. Jadi berdasarkan ranking saja, ya, berdasarkan ranking. Jadi kalau nilai minimal ya saya karena betul ini saya sampaikan 65 teman saya itu lulus. 65. 65 sebenarnya sudah down. Saya bilang jangan down.
tetap berdoa ya. Dan saya yakin saat itu dia kerja itu secara jujur ya. Saya kira itu begitu. Baik, terima kasih dok. Berarti tadi, ya ini Selanjutnya pertanyaan berikutnya terkait ini sih kuota ya, kuota kuota ya. petugas. Untuk tenaga Promkes ada berapa kuotanya yang tahun 2003 atau 2004? Dan mungkin itu dulu dok, karena Oh, ya. satu lagi tentang pertanyaan di soal daftarin. Iya, Ini iya. kuota, tentang kuota petugas. Ada juga tadi kayaknya pertanyaan tentang jumlah apoteker yang tenaga Ya, vokasi tahun betul. lalu. Jadi Ya, apoteker dan satu lagi Promkes dok. itu tadi kalau pertanyaan ini saya juga terus terang tahun lalu agak kaget ya, agak kaget. Karena saat saat dibuka formasi itu cuma apoteker, tapi ternyata yang bertugas ada tenaga vokasi, ada bertugas satu. Jadi teman-teman profesi apapun sekarang kalau mau daftar ya daftar. Tahun lalu kalau saya tidak salah apoteker itu sepertinya kalau bukan 11 13 ya, 11 atau 13. Dan itu diprioritaskan Nakesdan nasional. Tapi Nakesdan nasional itu belum pasti juga ya, belum pasti. Terus kalau untuk kota Promkes setahu saya 2023 itu lebih 40. 2024 itu cuma 16. Cuma 16. Jadi Promkes itu tahun 2024 itu 16. Jadi dia ditempatkan di tiap sektor. 5 sektor di Madinah, 11 sektor di Makkah. Jadi teman-teman kalau saya bisa sampaikan kita lalui saja ini prosesnya ya. Lalui saya prosesnya, yakin dan percaya pimpinan itu berusaha supaya kota petugas itu bisa sama dengan tahun lalu. Walaupun sekarang masih 2.210, tahun depan insya Allah itu akan kembali menjadi normal seperti sebelumnya. Baik dok, terima kasih. Iya. Dan yang pertanyaan terakhir ini terkait dengan teknis Oh ya. di ujian. Ah, Apakah ketika ujian TWKH didaftarin itu bisa mengulang soal yang lalu? Jadi kalau kita nggak bisa kita skip dulu, terus nanti kita isi lagi. Mungkin teknisnya seperti itu. Dan berapa presentasi soalnya? oh ya. Yang kesehatan, yang regulasi, yang tentang hajinya, seperti Ya, itu ya, dok. ya. Nah, itu kalau kembali ke soal sebelumnya itu boleh, bisa. Tapi pengalaman saya itu memakan waktu lagi untuk klik, klik, klik. Nah, itu habis waktu. Jadi saran saya, tips saya, kalau kita baca soal, langsung kita yakini apa jawabannya, setelah itu jawab, maju ke depan, walaupun bisa kembali. Masalahnya kalau kembali itu sepertinya seingat saya itu kembalinya itu step by step. Jadi kalau kita sudah kerjakan sampai 100, ternyata nomor 2 eh, kita belum jawab, kita kembali lama. Belum masalah jaringan ya, belum masalah jaringan. Jadi itu harus kita pertimbangkan juga tentang waktu. Karena waktu sudah disampaikan, Kapuskes saja sudah sampaikan, kalau ada nilainya sama itu dilihat siapa yang duluan submit. Ya, siapa duluan submit. Kalau persentase soal ya saya tidak tahu ya, saya tidak pernah menghitung. Yang jelas semua aspek itu ada, semua aspek ada. Dan ya regulasi, masalah haji, masalah kompetensi, ya terutama ini kompetensi masing-masing. Saya yakin soalnya itu unik untuk kita, tidak akan sama dengan yang lain. Untuk apoteker, dokter, perawat itu masing-masing sesuai kompetensinya, ada komponen-komponennya. Saya kira begitu ya. Baik dok, terima kasih. Ya. Izin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu ini pun juga sudah melebihi sebenarnya. Tapi karena antusiasme dari Bapak Ibu calon petugas haji nih dok, banyak sekali pertanyaan. Mungkin ini terakhir ya dok, saya ambil satu dari kolom chat karena ini pertanyaannya agak berbeda. Ini dari Ratnasari, izin bertanya dok, apakah ada tes fisik, misalnya tes lari, dan apakah IMT ada batasannya untuk bisa lolos? Mangga dok, semoga ini bisa dijawab karena ini pertanyaannya agak beda nih. Mangga dok.
Kalau tes fisik itu ya ada tes kebugaran nanti namanya akan dilaksanakan menurut petunjuk itu di Dinas Kesehatan provinsi masing-masing. Nah, tahun lalu, tahun 2024 tidak ada tes kebugaran, tapi tahun ini tuh akan dilaksanakan menurut jadwal bersamaan dengan verifikasi faktual, verifikasi faktual. Dan standarnya itu kalau sudah cukup itu akan bisa lanjut ya, bisa lanjut. Saya tidak tahu juga seperti apa tes fisiknya, tapi kemungkinan sih kalau saya lihat dari parameter yang ada, kita akan disuruh apakah berjalan atau berlari sepanjang 1,6 kilo. Nanti dilihat waktu yang kita dapatkan, nah itulah bisa menentukan apakah kita bugar atau tidak. Mungkin ya, mungkin yang tes fisik yang begitu. Yang kedua apa tadi? Itu tadi IMT, indeks massa tubuh. Apakah ada batasannya untuk bisa lolos? Saya kira tadi EMT tadi, IMT, BMI ya. Saya tidak tahu juga ya. Ini banyak teman saya, ada teman saya yang obesitas. Ya, ada teman saya obesitas. Jadi kalau saya mengisinya itu ya pada saat pendaftaran selalu di mana-mana jujur saja. Berapa beratnya ya begitu. Jangan sampai nanti pada saat diterima itu tidak sesuai. Jujur, ya, jujur. Tidak salah itu kalau kita jujur. Kalau nama kita sudah ada, kita jujur, insya Allah itu lebih baik. Jadi kalau masalah IMT pengaruh atau tidak, ya ada yang obesitas bertugas ya begitu. Kasih. Baik, terima kasih Dokter Fadli atas jawabannya. Sebenarnya ini masih banyak sekali nih pertanyaan dari calon petugas ini sangat antusias. Mungkin nanti Bapak Ibu calon petugas bisa mengajukan pertanyaan di link Google Form yang akan kami share. Nanti kan ada di kolom chat dan juga akan di-share di WA Group. Ya, barangkali Bapak Ibu masih punya banyak pertanyaan atau ada masukan dan evaluasi untuk kita, kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu mengisi link di form tersebut. Nanti akan di-share ya di kolom chat. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Yoga selaku IT dan juga nanti akan ada di WA Group. Mohon dimonitor saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali. Mohon maaf tidak bisa semua kami fasilitasi, tapi paling tidak sudah ada beberapa pertanyaan yang mewakili dan berhubungan sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya bisa coba simpulkan. Jadi dari presentasi dan tanya jawab oleh Dr. Fadli ini memang pada proses seleksi ini yang paling utama adalah kita harus jujur ya, Bapak Ibu, jujur. Yang utama adalah jujur, kemudian baca dan taati peraturan, ya jujur gitu. Jangan mencoba mengecoh, mencoba ngakal-ngakalin. Kalau dari awal kita mau tugas menjadi pelayan tamu Allah ya kita harus jujur gitu. Dari awal kita baik, tujuan kita baik, insya Allah atas kehendak Allah kalau memang kita adalah tamunya gitu ya, kita mendapat undangan, insya Allah kita akan terpilih ya Bapak Ibu. Dan ikhtiar kita yaitu adalah belajar gitu, belajar terutama tentang terkait profesi kita yang dokter atau nurse, apoteker apapun, belajar dan juga update tentang regulasi-regulasi terbaru karena di haji ini agak cepat juga gitu ya. Tahun 2023 ada tes fisik, 2024 saya tidak ada, 2025 kemungkinan ada nih. Jadi aturannya tuh berubah-ubah, kita harus selalu update. Salah satunya betul kata Dokter Fadli, rajin-rajin cek daftarin. Insya Allah di situ adalah sumber informasi yang akurat gitu ya. Kadang kita terlalu banyak informasi, jadi apa ya? Padahal itu ada hoax gitu ya. Jadi kita baiknya memang informasi yang sumber resminya aja dari daftarin, kemudian rajin-rajin cek dan jujur. Mungkin kata kuncinya seperti itu ya Dok ya gitu. Betul, betul. Insya Allah kalau memang sudah mendapat undangan dari Allah sebagai pelayan tamu Allah, Insya Allah Bapak Ibu bisa berangkat ya. Baik Bapak Ibu dan Dokter Fadli, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya, sudah berbagi pengalaman. Mungkin di lain kesempatan nanti bisa
ini lagi ya dok ya, bisa Ya, siap. berkontribusi lagi Lagi gitu ya dok kontak ya. dong, Pak Dokter. Nanti mungkin di WA Group ya, Pak Ada Kang di grup Budi ya. ya, nanti diinfokan kontak dari Dokter Fadli. Dokter Fadli berkenan ya dok ya, nanti Dia kalau siap, siap, ditanya-tanya siap. nih Iya, siap, siap. banyak Minta sekali izin nih. ya dok, sekalian saya masukin ke grup, gak apa-apa dok? Oh ya, siap, siap. Silakan, silakan. Mantap. Oke. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya tentang eh kisi-kisi oleh Kang Budi ya. Sebelumnya mungkin kami ucapkan terima kasih pada Dokter Fadli atas presentasinya dan diskusinya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Dokter Fadli. Sama-sama, sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah dan kekurangan.